Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Misbahul Mujib yang telah memberi waktunya kepada saya untuk mempresentasikan eh, hak menolak dan mengetahui hukum sebagai tugas UAS Filsafat Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita yang tinggal di negara Indonesia, negara hukum, sudah terbiasa dengan kehidupan yang diatur oleh hukum. Tapi persoalannya, dari berbagai hukum yang mengikat kita, apakah harus dipatuhi? Sementara hukum tersebut tidak relevan dengan kehidupan kita. Nah, di sini saya coba memaparkan atau menghadirkan mengenai hak menolak dan mematuhi hukum. Hak menolak hukum. Adam dalam bukunya berpendapat bahwa perkembangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan perkembangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Menolak hukum dalam pembangkangan terhadap negara adalah apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya, takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Terus yang kedua, yaitu subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Terus yang terakhir, yaitu subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui oleh publik. Selanjutnya, menurut Rao, ada 3 kondisi sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu yang pertama, apabila menolak hukum dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Terus yang kedua, menolak hukum dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon baik dari pengusaha. Terus yang terakhir, yaitu menolak hukum merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya, hak mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.